Tapi Nora, kenapa ada ya di dalam kitabmu ya kisah-kisah dongeng di Injil bukan Injil ya, buku Matius, Injil Apokrifa, dan juga Injil masa kanak-kanak. Nah, kenapa isi di dalam buku dongeng itu pun ada di dalam isi Quranmu gitu, tentang Isa berbicara dalam buayan dan juga tentang yang membuat burung dari tanah liat. Silakan. Dan juga kenapa di dalam kitabmu bahwa Maryam itu adalah saudara perempuan Harun. Makanya kalau kita kaji isi kitabmu dengan kitab suci ini, justru Siti Maryammu itu ada di zaman Nabi Musa, itu Harun. Nah, sementara saudara perempuan Harun yaitu Miriam tidak pernah melahirkan anak namanya Isa. Oke. Kasih paham, Bun. Kalau pembahasan yang masa kemarin-kemarin kita bahas lagi, barakallah, kita ulang-ulang lagi, itu saya rasa waktu itu bersama dengan Ito Faru sudah menjelaskan. Saya minta originalnya, kalau itu merujuk kepada ukta, itu merujuk kepada saudara perempuan. Saya minta nanti originalnya, bahasa Arabnya. Saya tidak mau jelaskan. Kenapa? Karena kamu yang menuduh, kamu yang harus membuktikan. Nah, originalnya ini Nora, ukta itu merujuk kepada saudara kandung. Itu dia. Saya minta nanti originalnya dong. Jangan terjemahannya, karena terjemahannya kau mengatakan wahai saudara Harun. Jadi apakah saudara kandung? Apakah ketika saya mengatakan anak saya memberikan nama anak saya Muhammad, berarti itu adalah Nabi Muhammad? Enggak kan? Ya kau sekarang yang namanya Jesus, Pak. Ya kau sekarang yang namanya Musa. Bukan Yesus ya? Kalau ada yang namanya Maryam sekarang ini, apakah berarti sejaman? Makanya saya minta originalnya dong nanti, ya. Tunjukkan, kamu harus yang membuktikan di dalam Al-Quran saya. Karena kemarin sudah kami bahas sama kamu dengan Ito Faru, bahwa itu bukan merujuk kepada saudara kandung. Contoh, Assalamualaikum ukti, Assalamualaikum saudara perempuanku. Apakah berarti saudara perempuan ketika orang itu mengatakan saya ukti? Enggak. Makanya Mikana, kita kembalikan ke original. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa itu adalah saudara kandung dari Musa, buktikan yang mana kata saudara kandung yang merujuk kepada ukta. Tidak mendapat kamu. Makanya saya kembalikan terjemahan diandalin. Kenapa? Karena Kristen ini selalu mempercayai namanya terjemahan. Giliran dibalikan ke original simpang siur. Karena mereka menafsirkan original kitab mereka itu sesuka hati mereka tanpa ada landasan ilmu. Suka-suka lah, Bu. Menafsirkan namanya kitab suci, Mikana. Makanya ada yang namanya kitab tafsir, itu terus yang kita bahas. Makanya saya marah sebenarnya ya. Terus kamu mengatakan kitab dongeng. Mikana, yang dongeng itu ketika saya menceritakan saya ada Tuhan yang maha perkasa, maha hebat, dia adalah juru selamat tetapi bisa metong. Saya bisa ngomong. Otomatis anak saya bertanya, tawa lu. Tuhan bisa mati? Iya, ini buktinya mati kok, Nak. Jadi apa hebatnya? Kan begitu ya. Kalau mau menceritakan cerita dongeng, terus kenapa di kitab kamu tuh kenapa pengutipan cerita-cerita dongeng ada di kitab kamu? Berarti kitab Mikana, saya mending kamu mengklaim begitu, tapi kamu tidak bisa mengungkapkan secara fakta tentang ya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa yang sudah diakui. Kamu kan tidak percaya? Ya tidak masalah. Ya udah. Ayat 22 sampai 23 24 sudah membuktikan bahwa kamu tidak bisa membuat satu surah semacam Al-Quran. Karena kamu kan mengingkari Al-Quran. Tetapi yang mau saya tanyakan, kenapa di dalam Bible kamu ada kan namanya kitab kira-kira? Ini kitab kau kitab suci apa kitab kira-kira? Waduh. Masa ada yang namanya firman Tuhan ada kira-kira? Contoh, kira-kira jam 3 malam di dalam Matius 14:25, Markus 6 nomor 48. Kira-kira jam 3, Matius 27:46. Kira-kira jam 3 petang, Kisah Para Rasul 10 nomor 3. Kira-kira jam 4, Yohanes 1 nomor 39. Kira-kira jam 5 petang, Matius 20 nomor 6. Kira-kira, ini kitab apa? Kok kitab kira-kira Mikana? Makanya saya bilang, kalau kamu mengingkari Al-Quran, kamu bisa nggak baca Al-Quran sehingga kamu mengklaim bahwa Siti Maryam itu sejaman dengan Musa. Sejak kapan menjadi kakak kandungnya Musa? Mikana lupa ketika Pontius Pilatus mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu, siapa yang ingin aku bebaskan? Saya kutip dalam bahasa apa ya?
terjemahan yang lain. Yesus Kristus atau Yesus Barabas. Ternyata ada dua nama Yesus. Dua nama Yesus ya. Kristus atau Barabas yang mau mereka lepaskan. Akhirnya mereka memilih Barabas dilepaskan. Ternyata Barabas itu namanya juga Yesua. Nah, Sebelum pun Yesua lahir, sudah ada Yesua di dalam ada perjanjian Yesua lama. juga. Jadi apakah itu Betul. sama? Yesua Barabas dengan Yesua Kristus sama nggak? Pasti bilang nggak sama dong. Karena namanya sama. Jadi ketika dikatakan, wahai saudara perempuan Harun, tunjukkan kalau menuju kepada perempuan kalau kepada saudara kandung. Ayo balikan kita ke original. Saya tidak mau, saya itu dia. menerangkan. Harus kau yang menerangkan original ukta di situ merujuk kepada saudara kandung dari Musa. Tanggung jawab. Harus kamu dong, karena kamu yang menuduh. Kalau saya yang menuduh, baru saya bisa buktikan. Contoh Yohanes 2 nomor 4. Saya menuduh tadi bahwa itu bukan Ibunda Maria, tetapi perempuan lain yang merujuk kepada istri Gune. Saya bisa buktikan dari dua data tadi. Dan kamu membenarkan, ternyata bukan Bunda Maria. Berarti diakuin sendiri. pernyataan kamu itu sudah salah waktu kamu mengatakan Bunda Maria bertemu dengan Yesua dan Yesus. murid-muridnya. Sudah terbantahkan itu. Kan begitu. Makanya kalau kamu tetap menuduh, saya akhirnya meminta, buktikan sama saya itu dikatakan adalah saudara kandung Harun yang merujuk kepada ukta. Buktikan sama saya bahasa Arabnya ukta itu adalah saudara kandungmu. Nah, dia. Saya ukti. Assalamualaikum ukti. Assalamualaikum aki. Ketika saya membilangkan kepada laki-laki Assalamualaikum aki, apakah berarti saya mengatakan bahwa dia adalah saudara kandungku, abang laki-lakiku kandung, atau adik laki-lakiku kandung? Karena aki itu ada artinya adalah saudara laki-laki. Ya karena apa dikatakan Harun? Karena keluarga Harun itu adalah keluarga yang soleh. Makanya dikatakan kamu adalah keturunan dari keluarga yang soleh. Kenapa bisa kamu hamil di luar pernikahan? Itu makanya dikatakan, wahai kamu saudara Harun. Tidak ada dikatakan saudara kandung nih, karena terjemahan kata saudara. Kamu aja selalu membiarkan. Ya, oke. Bagaimana saudaraku? Apakah berarti saya saudara kandungmu? Enggak kan? Tapi kamu tetap memanggil saya saudara. Kalau kamu terus menuduh bahwa Musa itu adalah adik kandung dari Siti Maryam, anak dari Ali Imron dengan ibunya bernama Siti Hana, buktikan sama saya kalau itu adalah saudara kandung. Harus kami yang buktikan, jangan Ayo, saya. tanggung jawab. Karena saya sudah menjabarkan itu merujuk kepada apa? Kepada ucapan yang dimana dia menganggap itu adalah saudara Pusing keturunan. kau. Sama seperti kami keturunan dari Nabi Just Muhammad pun. SAW. Bukan berarti Nabi Muhammad SAW adalah abang kandung saya. Iya. Begitu, Jelas. Mika.